Assalamualaikum semuanya. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Hari itu, di sebuah kota kecil, yang tenang, di sebuah warung, di pinggir jalan, duduk santailah, seorang polisi bernama Inspektur Rakes. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Namun sayangnya, sifatnya yang arogan, seringkali membuatnya dijauhi oleh rekan-rekan kerjanya, maupun masyarakat. Rakes selalu merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, terutama karena pangkat dan seragam yang ia kenakan. Ia sering meremehkan orang-orang di sekitarnya, termasuk tentara yang bertugas menjaga keamanan di kota tersebut. Tak jauh dari warung tempat Rakes duduk, beberapa pria berseragam loreng sedang bertugas, dan mereka sedang berbincang santai dengan suara rendah. Salah satunya bernama Letnan Arif, seorang letnan yang dikenal tegas dan memiliki hati yang lembut. Siang itu, di bawah terik matahari, di pusat kota terjadi keributan besar. Sebuah kelompok preman bersenjata mencoba mengacaukan ketertiban umum. Rakes, dengan sikapnya yang biasa, langsung mengambil alih komando, tanpa berkonsultasi dengan pihak tentara yang juga bertugas di lokasi. Ia yakin bahwa dirinya bisa menangani situasi tersebut sendirian. Namun, keadaan berbalik dengan cepat. Kelompok preman bersenjata itu ternyata jauh lebih kuat dan terorganisir daripada yang Rakes perkirakan. Pasukannya kewalahan, dan Rakes sendiri nyaris terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Saat itulah, pasukan tentara yang dipimpin oleh Letnan Arif tiba untuk memberikan bantuan. Dengan strategi yang matang dan kerja sama tim yang solid, Letnan Arif dan pasukannya berhasil menetralisir ancaman tersebut. Rakes, yang tadinya begitu percaya diri, kini terlihat gemetar dan tak berdaya. Ia menyadari bahwa tanpa bantuan tentara, dirinya dan pasukannya mungkin tidak akan selamat. Setelah situasi aman, Rakes menghampiri Letnan Arif. Dengan wajah yang penuh penyesalan, ia menundukkan kepala dan bersujud di depan Letnan Arif. "Maafkan saya, Letnan. Saya telah sombong dan meremehkan kalian. Hari ini, saya menyadari bahwa kesombongan saya hampir membawa bencana. Terima kasih telah menyelamatkan kami," ujar Rakes dengan suara bergetar. Letnan Arif tersenyum dan membantu Rakes berdiri. "Kami semua bertugas untuk melindungi masyarakat, Inspektur. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di sini. Yang penting adalah kerjasama dan saling menghormati." Dan sejak hari itu, Rakes berubah. Ia menjadi lebih rendah hati dan selalu mengedepankan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tentara. Kisah sujudnya di depan Letnan Arif menjadi pelajaran berharga baginya dan semua orang yang menyaksikannya. Kota kecil itu pun kembali tenang, dengan para penjaga keamanan yang kini bekerja sama dengan harmonis. Setelah peristiwa itu, perubahan dalam diri Inspektur Rakes mulai terlihat jelas. Ia tidak lagi bersikap arogan atau meremehkan orang lain, terutama rekan-rekannya dari kesatuan tentara. Bahkan, Rakes mulai sering mengadakan rapat koordinasi dengan Letnan Arif dan pasukannya untuk membahas strategi keamanan kota. Hubungan antara kepolisian dan tentara, yang sebelumnya tegang, kini menjadi lebih harmonis. Suatu pagi, Rakes menerima kabar bahwa ada kelompok bersenjata baru yang terlihat di perbatasan kota. Kelompok ini diduga adalah sisa-sisa dari gerombolan preman yang sebelumnya berhasil ditangani. Namun, kali ini mereka datang dengan persiapan yang lebih matang dan jumlah personel yang lebih besar. Rakes tahu bahwa ini bukanlah situasi yang bisa dihadapi sendirian. Tanpa ragu, Rakes segera menghubungi Letnan Arif. "Letnan, kita mungkin menghadapi masalah besar. Saya butuh bantuan kalian," ujar Rakes melalui telepon. Letnan Arif, yang sudah mengenal perubahan sikap Rakes, langsung merespons dengan serius. "Tenang, Inspektur. Kami akan segera bergerak. Mari kita bertemu di markas untuk merencanakan langkah selanjutnya." Di markas, Rakes dan Letnan Arif duduk bersama, mempelajari peta kota dan menyusun strategi. Kali ini,
Rakesh tidak lagi memaksakan kehendaknya. Ia mendengarkan masukan dari Letnan Arif dan pasukannya, serta berdiskusi secara terbuka. Mereka sepakat untuk membagi tugas. Pasukan tentara akan mengamankan perbatasan dan memblokir jalan masuk kelompok preman bersenjata, sementara kepolisian akan fokus pada evakuasi warga dan menjaga ketertiban di dalam kota. Malam itu, kelompok preman bersenjata mencoba menerobos masuk ke kota. Namun, berkat koordinasi yang baik antara kepolisian dan tentara, mereka berhasil dihadang sebelum sempat menyebabkan kerusakan. Pertempuran sengit terjadi, tetapi kali ini, Rakesh dan pasukannya tidak sendirian. Mereka bekerja sama dengan tentara, saling melindungi dan mendukung. Setelah beberapa jam, kelompok preman bersenjata berhasil dilumpuhkan. Kota kembali aman, dan tidak ada korban jiwa dari pihak warga sipil. Rakesh, yang kini berdiri di samping Letnan Arif, merasa lega dan bersyukur. Ia menyadari bahwa kerjasama dan saling menghormati adalah kunci dari keberhasilan mereka. Terima kasih, Letnan. Tanpa kalian, mungkin kami tidak akan bisa menangani situasi ini, ujar Rakesh dengan tulus. Letnan Arif mengangguk dan tersenyum. Kita semua adalah tim, Inspektur. Tidak ada yang bisa dilakukan sendirian. Sejak saat itu, Rakesh tidak hanya berubah dalam hal profesionalisme, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia mulai lebih menghargai orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya yang selama ini merasa terabaikan karena kesombongannya. Rakesh juga sering bercerita tentang pengalamannya kepada rekan-rekan polisi yang lain, mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan kerjasama. Kota kecil itu pun menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kisah tentang Inspektur Rakesh yang bersujud di depan tentara dan berubah menjadi pemimpin yang rendah hati menyebar luas, menginspirasi banyak orang. Dan Rakesh, yang dulu dikenal sebagai polisi arogan, kini menjadi simbol perubahan dan harapan bagi banyak orang. Beberapa bulan setelah peristiwa terakhir, kota itu benar-benar berubah. Keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik, dan hubungan antara kepolisian, tentara, serta masyarakat semakin erat. Inspektur Rakesh, yang dulu dikenal sebagai sosok arogan, kini menjadi tokoh yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah tentang pentingnya kerjasama dan kerendahan hati dalam menjaga keamanan. Suatu hari, Rakesh menerima kabar bahwa ia akan dipromosikan menjadi kepala kepolisian daerah. Kabar ini tentu saja membuatnya bahagia, tetapi ia juga merasa berat, karena harus meninggalkan kota kecil, yang telah menjadi rumah dan tempatnya belajar banyak hal. Sebelum berpindah tugas, Rakesh memutuskan untuk mengadakan acara perpisahan sederhana. Bersama rekan-rekannya di kepolisian, tentara, serta perwakilan masyarakat. Di acara tersebut, Rakesh berdiri di depan semua orang yang hadir. Matanya berkaca-kaca saat ia mulai berbicara. Saya tidak akan pernah melupakan semua pelajaran berharga yang saya dapat di kota ini. Dulu, saya adalah orang yang sombong dan arogan, tetapi kalian semua telah mengajarkan saya arti kerendahan hati dan kerjasama. Terima kasih kepada Letnan Arif dan pasukan tentara yang telah menyelamatkan saya dan mengajari saya arti persaudaraan. Terima kasih juga kepada masyarakat yang selalu mendukung kami. Letnan Arif, yang juga hadir, berdiri dan memberikan tepuk tangan. Inspektur Rakesh, kami bangga dengan perubahan yang Anda alami. Anda adalah contoh nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan menjadi lebih baik. Acara perpisahan itu berlangsung dengan hangat dan penuh kebahagiaan. Rakesh merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru di kota kecil ini. Meskipun harus pindah tugas, ia berjanji akan selalu mengingat semua pelajaran berharga yang ia dapatkan. Malam itu, setelah acara perpisahan usai, Rakesh duduk sendirian di kantor yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Ia menatap meja kerjanya, tempat di mana dulu ia banyak mengambil keputusan, baik yang benar maupun yang keliru. Ia teringat saat pertama kali datang ke kota ini dengan keangkuhannya, merasa bahwa jabatan memberinya kuasa mutlak. Namun, kota kecil ini mengajarkannya banyak hal, tentang ketulusan, kerjasama, dan yang paling penting,
tentang menjadi manusia yang lebih baik. Tiba-tiba, pintu diketuk. Letnan Arif masuk dengan membawa 2 cangkir kopi. "Kupikir kau butuh ini," katanya sambil duduk di kursi di seberang Rakes. Rakes tersenyum dan mengambil cangkir itu. "Terima kasih, Arif. Aku benar-benar berhutang budi padamu." Arif menggeleng. "Bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Kau memilih untuk berubah, dan itu yang terpenting." Rakes menghela napas panjang, lalu menatap temannya. "Aku akan merindukan tempat ini." "Kami juga akan merindukanmu," kata Arif. "Tapi kau akan membawa perubahan ke tempat barumu, seperti yang kau lakukan di sini." Esok paginya, Rakes berdiri di depan mobil dinas yang akan membawanya pergi. Rekan-rekan polisi, tentara, dan masyarakat telah berkumpul untuk melepasnya. Saat ia menyalami mereka satu persatu, ia merasakan kehangatan yang dulu tak pernah ia duga akan ia dapatkan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Rakes menoleh sekali lagi ke arah mereka semua. "Jaga kota ini baik-baik," katanya dengan suara bergetar. "Kau juga, jaga dirimu," sahut seorang warga. Rakes tersenyum, lalu masuk ke mobil. Saat kendaraan mulai melaju, ia menoleh ke belakang, melihat kota yang telah mengubahnya. Ia datang sebagai seorang polisi arogan, tetapi pergi sebagai seseorang yang telah belajar arti sesungguhnya dari pengabdian dan kemanusiaan. Dan seperti Rakes, kita semua memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang lebih baik di dunia ini. Kisah Inspektur Rakes mengajarkan kita bahwa kesombongan dan arogansi hanya akan membawa kita pada kegagalan dan kesendirian. Namun, dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar dari orang lain, kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih keberhasilan yang sejati. Kerjasama, saling menghormati, dan kebersamaan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup. Tidak ada yang lebih kuat dari sebuah tim yang solid, dan tidak ada yang lebih mulia dari hati yang tulus, ikhlas dan rendah hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.